Hai teman, selamat siang menjelang sore. Ini masih 5 menit sebelum jam 3. Gak apalah ya, kita sudah mulai dulu. Oke. Halo yang sudah gabung, thank you Pak Jufri, Pak Koko. Kita hari ini mungkin sesinya edukasi atau ngobrol lah sama salah satu dokter yang memang khusus di perawatan luka, dan beliau akan menjawab. Mungkin kalau dari teman-teman yang punya pertanyaan bisa di komen di kolom komentar, jadi nanti kita bisa offering lempar pertanyaannya ke dokternya. Oke, gimana nih sore hari, di hari keberapa ya sekarang puasa ya? 10 ya? Hari ke-10 atau ke-9 nih? Sudah ada yang batal atau di jam-jam rawan sudah mau buka puasa. Sambil nunggu dokter Adinya join, mungkin teman-teman yang lain bisa join juga di akun @medihani.id. Dan jangan lupa tambahkan komen di kolom komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang kiranya ada apa sih yang cukup atau yang bisa buat sekitar luka lah. Halo, ada Pak Iwan dari Palembang. Salam dari Jakarta. Hai Celis. Ada tim Tangerang, thank you sudah gabung. Hai. Jangan lupa lagi saya ingatkan untuk komen di kolom komentar. Mungkin ada sekitar pertanyaan mengenai luka yang ada saudara, kerabat, ataupun teman mau bertanya mengenai luka. Apa sih luka? Bagaimana perawatan luka yang tepat? Dan dressing apa sih yang kira-kira bisa digunakan untuk luka yang dimaksud? Jadi tambahkan di kolom komentar. Ada Mawar, halo Bali. Salam dari Jakarta. Sambil nunggu, mungkin masih ada beberapa menit lagi ya, karena kita akan mulai ngobrol sama dokter Adi di jam 3.15.00. Jadi 1 jam ke depan akan ngobrol sama dokter Adi khusus untuk perawatan luka, dan bersama Medihani juga Demka Sakti. Hai Bandung, hai Semarang, terima kasih sudah join. Sehat-sehatkah di sana? Atau mungkin sudah ada pertanyaan saat ini, nggak apa-apa, bisa coba saya jawab mengenai khususnya untuk mengenai Medihani ya, atau mengenai dressing yang tepat untuk luka. Halo Surabaya. Hai. Terima kasih sudah gabung. Halo. Halo Bayu. Oh,
kalau luka hati bisa nggak? Luka hati itu luka kemana ya, Mbak Maria? Luka terkait sakit hati atau luka yang berkaitan sama hati? Karena luka hati agak sedikit sama dengan namanya sakit jantung nantinya. Hai Pak Deli, halo Mbak Wanti. Menunggu. Hai dokter Halo, Adi, halo halo. selamat Nice to sore. see you. Selamat Sama-sama. sore dok. Long time no see ya. Gimana dok, Iya, sehat? sehat Alhamdulillah. Sehat. Lagi di Mbak mana Feni dok? gimana? Kenapa? Ini baru selesai praktek? Alhamdulillah. Masih saya praktek. Baru Gimana lagi selesai. pandemi? Lagi pandemi aktivitas masih lanjut dok? Ya, masih better lah, better. Sekarang better dibanding waktu awal-awal ya. Awal-awal kayaknya kan Hmm. semuanya stuck banget, tapi sekarang udah lebih lebih normal, jalanan udah mulai macet. Wah Semua ya, orang juga kayaknya betul. udah mulai beraktivitas hampir mendekati Hampir normal lah. 70%-nya ya dok ya. Mm-mm, Hampir mm-mm. normalnya ya. Gitu. Mbak Kita Feni terakhir gimana, sehat? ya kayak yang dokter lihat gimana nih. Cukup eye catching ya dok ya. Hmm. Demi mempersiapkan yang akhirnya jadi juga kita live nih Iya, dok setelah berapa bulan ya iya, planningnya. iya, iya, Terakhir iya. ketemu tuh awal-awal pandemi ya dok kalau nggak salah ya. Ah, enggak dong. Kayaknya awal tahun bukan? Awal tahun ya, Awal betul. tahun ini. Ah, Sampai akhirnya planning oke lah ya, kita bisa live mungkin nanti ternyata bulan puasa. Dok jujur hmm. ya dok, jam-jam sekarang lagi jam-jam rawan nih di bulan puasa, perut agak bunyi-bunyi nih ya. Jadi nggak usah terlalu berat ya topiknya ya dok ya. Ya, kita santai aja ngobrol-ngobrol. Ya, Kalau yang nanya boleh yuk silakan. Nanti kita usahain jawab satu-satu ya. ya, ini saya udah sedikit jadi ya jelasin lagi kalau mungkin sore ini bahasan kita ya mengenai luka sih dok ya. Nah, Oke. dokter Adi ini kan memang spesialis luka nih. Dok, di gelarnya belakang panjang banget kan dok ya. Hmm, hmm. Gelar belakangnya tuh panjang banget ya gitu. Ya, Cerita sedikit dong dok dapatnya atau perjalanan untuk yang gelar-gelar di wound physician ini spesialis. ya, jadi basically saya setelah selesai dari UI dulu, lulus dokter, kemudian eh, sempat terpapar dengan dunia luka ya sebelum saya belajar lagi. Kemudian kok ternyata menarik gitu ya, menarik dan kalau melihat yang dikerjakan di Indonesia, kalau saya melihat gitu teman-teman mungkin senior-senior mengerjakan kok ternyata banyak yang based on experience aja gitu dari pengalaman atau mungkin dari apa dari katanya seniornya lagi dan sebagainya tanpa merefer ke science yang benar atau yang ada gitu loh ya kan. Terus saya penasaran masa nggak ada sih di luar yang benar-benar science yang mendalami dan apa khusus in-depth soal luka dan ternyata ada makanya terus saya Oke. kemudian belajar ke Inggris, saya ujian board di Amerika gitu ya Hmm. sampai sekarang gitu Jadi dan sudah ternyata melanglang ya dok ya. ya Melanglang lumayan lah untuk lumayan lah. Ya jadi ternyata di luar itu sudah lebih tertata dalam arti luka itu atau perawatan luka nggak hanya dianggap kecil atau dianggap apa namanya sepele gitu ya. Sudah mulai banyak eh, perhimpunannya, banyak kongresnya, pendidikan sudah mulai banyak gitu loh dan guideline serta evidence base-nya tuh banyak gitu. Jadi itulah yang membuat mungkin hasilnya itu di luar negeri bisa lebih bagus dan lebih lebih apa ya, lebih promising buat pasien gitu ketimbang yang di oh, negara-negara lain gitu. ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya kalau khusus untuk luka nggak banyak ya dok ya.
khusus untuk Kasusnya luka ya. banyak, iya kasusnya banyak, tapi Kasusnya kan memang mungkin banyak. fokusnya masih ke penyakit-penyakit atau bidang yang lebih lebih seksi kan, jantung, Mhm. kemudian apa ya, cancer atau banyak Ya, hal-hal yang menarik gitu kan, ortopedi mungkin atau apa gitu. Ya saya mendalami ini ya karena memang dulu terpapar, saya senang juga dan ya mengisi kekosongan karena kalau nggak ada yang mau menekuni ya siapa lagi gitu. ya betul. Dan akhirnya mencintai ya dok ya bidang Ya, khusus untuk luka. Jadi tadi ada hmm, pertanyaan tuh dok dari yang hmm, join ya, dari teman-teman hmm. yang join. Bisa nggak ngobatin luka hati katanya dok? Nah banyak tuh ya luka hati yang gimana dulu nih? Ya, ya itu. Luka Pertanyaan hati yang selalu gimana saya ini? dapat, yang selalu dapat, Iya betul, ya kan? Luka betul. hati, luka Apalagi dompet ya. sekarang kita ngomongnya related to honey ya, honey, Hmm, honey, hmm. honey, oh sayang lah kalau dibilang ya. Itu nanti Gitu. harus Jadi ada sesi khusus tuh, Pak Kevin yang ngasih materi soal luka hati. Kayaknya beliau lebih. oh Pak Kevin gabung kok di sini. Boleh ya Pak, nanti ada sesi Nah, khusus untuk lebih yang jago Pak penanganan luka Kevin. hati. Ya, saya harus belajar banyak tuh dari Pak Kevin. Oke, Dokter Adi sendiri Yuk, praktek di mana nih dok? Biar biar tahu saya nih gitu. di Rumah Sakit PIK Pantai Indah Kapuk, Mhm. kemudian di Hartologi di Brawijaya Saharjo, Oke. di dua tempat itu sementara. Kalau di Brawijaya Hatologi, Saharjo, on call ya dok ya? On call kenapa? ya. Enggak. Kalau Saya di sana praktek di on call. sana hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Oh, Rabu, Senin sampai Jumat. Jumat. Hmm, Oke, gitu. teman-teman yang join, yang mau mungkin langsung ketemu langsung Dokter Adi ada di dua rumah sakit Ya nggak tersebut tuh usah. ya. Saya berdoa semoga nggak sampai ada luka yang harus datang ketemu Jangan saya sampai ada, gitu loh. tapi nah itu kalau Ya, misalnya ada luka hati mungkin mau ketemu dokter kayaknya. ya. Kalau luka hati harus ke Tanah Abang 2 tuh. Ada pakarnya di sana. Langsung ke Tanah Abang berapa langsung sih? ke Tanah Abang DMK berapa sih? ya. Tanah Abang Tanah berapa? Abang 3 dong. Oh, Tanah Tanah Abang Abang 3. 3. Iya, di situ Nah, ya. nah, nah dok, kalau ngomong nih, kita kalau ngomong luka, banyak Hmm. kan luka itu ya, mau luka lecet ya, mau luka jatuh dan segala macam. Jadi apa sih sebenarnya luka itu dok gitu ya? Kalau bagi orang awam kan ya namanya apapun luka gitu ya, kita nggak tahu luka itu apa dan gimana sih awal penyebabnya. Oke, secara prinsip luka itu kan terjadi kalau kulit kita rusak, ya, rusak dalam arti akibat misalnya trauma, akibat panas, akibat gesekan dan sebagainya, infeksi menyebabkan terjadinya kerusakan kulit. Nah, fungsi kulit itu kan utamanya salah satunya adalah melindungi supaya kuman nggak masuk, ya. Betul, Apabila betul. kulit itu rusak, otomatis risiko infeksi itu tinggi, otomatis fungsi normal kulit jadi terganggu. Nah, itulah yang disebut luka yang harus ditangani. Jenis luka itu banyak, banyak Betul. tergantung kita mau menggolongkannya itu seperti apa. Ya, cuma yang kita perlu tahu adalah ada luka-luka yang sebetulnya bisa ditangani sendiri di rumah, ya, luka-luka yang biasanya terjadi pada orang-orang tanpa penyakit penyerta, ya, misalnya orang muda kayak Mbak Feni mungkin Mhm. sehat, nggak ada diabetes dan sebagainya, luka jatuh atau kegores gitu, itu seharusnya bisa sembuh dengan normal, ya, dengan penanganan yang baik tentunya. Nah, masalahnya muncul kalau luka itu terjadi pada orang-orang yang punya underlying disease, penyakit penyerta, misalnya pasien Oh, oke. diabetes, ya, Ya, ya. atau Cancer. orang-orang dengan misalnya luka pada pasien cancer mungkin, atau pada pasien dengan gangguan aliran darah, Ya. ya, atau baik arteri maupun vena, ya, atau pasien yang nggak bisa mobilisasi, nggak bisa gerak, tiduran terus, misalnya karena stroke, Ya. karena lumpuh, ya, itu akan cenderung lukanya itu berubah menjadi luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itulah yang Ya. kita kenal dengan istilah luka kronis. Nah, problemnya Oh, sebetulnya di situ. Penderita luka kronis itu yang membutuhkan terapi atau apa namanya, obat-obatan yang lebih advance, ya, yang lebih canggih dari sekedar obat-obat biasa yang kita pakai untuk luka-luka lecet atau jatuh gitu.
Oke. Nah, kalau kayak biasanya dok, kalau zaman dulu ya, kata orang tua ya, kalau lecet, jatuh, ya udah ya, sorry nih dok, pakai Hmm. air liur ya. Biasanya kan Hmm. dulu ya, kalau orang tua pakai air liur aja. Itu gimana sih dok? Iya dulu, Kira-kira hubungannya? dulu saya juga mau begitu kan kata orang tua kan diludahin kan jadi sembuh. Iya. Dulu ada saya ada pasien luka mau saya ludahin pasiennya marah-marah gimana? Nggak bercanda ya. Nggak gini loh. Ya, apa, banyak mitos lah seputar luka, bukan cuma soal liur ya. Misalnya orang kena luka Hmm, bakar, mitosnya dikasih odol, dikasih mentega, iya, dikasih terigu, betul. ya kan, banyak. Nah, seringkali, termasuk juga dikasih ini yang lagi ngetren belakangan juga kan berkaitan sama topik kita, dikasih madu, ya. Madunya tuh Mm-mm, betul. madu. Jadi beli madu sekalian, mungkin Iya, apa anaknya minum madunya, papanya pakai buat luka di luka. kakinya misalnya ya, bisa sharing. Bagus juga sih berbagi ya, tapi problemnya adalah Minimal cost sih, dok. ya minimal Minimal cost. cost. Problemnya adalah banyak banyak dari mitos-mitos itu nggak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat gitu Ya. ya. Jadi itulah sedihnya di bidang lain, banyak praktisi, banyak orang selalu ngejar evidence base, ada nggak Mhm. penelitiannya ya kan, kalau nggak ada nggak mau coba-coba dan sebagainya. Dan Iya, iya. di luka itu kok masih banyak ya, even teman-teman juga yang menggunakan terapi gitu ya, yang mungkin Mhm. nggak di backup dengan kuat oleh evidence Evidence base. yang ada gitu loh. Iya, Sama juga dengan madu. Nah, menarik makanya. banget ya dok sebenarnya. Dan ini salah satu apa ya, dunia baru nih buat saya sebenarnya nih ya, belajar Hmm. luka. Apalagi Hmm. saya paling nggak gimana rasanya ya, agak takut kalau ngeliat luka. Tapi karena Hmm. sudah terbiasa gitu ya. Hmm. Apalagi Dia semenjak ada Medihani, Medihani di DMK gitu. Mau nggak mau beberapa teman-teman kirim gambar luka yang jelek-jelek hmm. nih dok ya. Bukan Hmm. luka lecet, jelek-jelek banget gitu. Akhirnya terbiasa melihat luka seperti itu. Oke, lama-lama mungkin kita sudah menyenangi nih. Tapi kan saya sendiri nggak paham nih dok, cara Hmm. penanganan luka yang benar tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Lukanya itu basah atau kering, atau dia sudah terinfeksi, atau dia masih baru. Kita kan sebagai bukan staf medis gitu ya dok ya, jadi kita kurang paham. Ini mungkin dokternya bisa sedikit sharing nih, kayak untuk dokter untuk luka yang penanganan luka yang benar nih dibandingkan yang tradisional dulu nih dok. Harus terbuka kah atau harus tertutup kah gitu? Harus Oke. kering kah atau harus gimana nih dok? Jadi prinsipnya adalah luka itu, sebetulnya apapun lukanya ya, luka luka akut yang sederhana, luka akut tuh jadi luka yang baru, fresh terjadi pada orang yang biasanya apa namanya, nggak ada luka sebelumnya, dia terjatuh atau dia Iya, keiris pisau terjadi luka ya, itu luka-luka akut yang umumnya kan sembuh sendiri ya iya. dengan waktu yang normal. Mau luka akut maupun luka kronis yang nggak sembuh-sembuh ya, pasien diabetes dan sebagainya, itu prinsipnya nomor satu, tentu luka itu harus dibersihkan dengan baik ya. Luka harus Betul. dibersihkan dengan baik, kemudian luka itu harus diakses dengan baik. Nah, ini yang seringkali memang nggak mungkin, orang non medis atau bahkan medis pun kadang-kadang masih akhirnya butuh konsul kan, karena asesmen luka, penilaian luka itu kan banyak detail, banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, itu semua butuh proses sekolah gitu. Tapi intinya kalau pasien ke saya itu pertama pembersihan luka harus baik ya, kemudian luka itu harus kita assess, kita nilai gitu ya. Problemnya apa? Ya, Kenapa luka ini nggak sembuh-sembuh? Kenapa pasiennya datang ke saya dengan luka nggak sembuh-sembuh ya? Dengan mengakses betul. luka itu kita bisa menilai apa yang kurang, apa yang miss, apa yang harus kita berikan dalam nanti treatment plan-nya gitu. Kemudian Mhm. sedapat mungkin luka itu selain infeksi nomor satu harus ditangani ya, luka harus dijaga dalam kondisi lembab. Jadi tidak boleh kering, tidak boleh terlalu basah, harus lembab. Ya ini juga sebuah isu yang sulit juga saya kalau mengedukasi orang, karena kita terbiasa dengan luka dibuka bahkan sampai dikipas-kipasin biar kering ya. Kering, biar kering. Ya
seakan-akan luka kayak jemuran baju biar kering Iya. gitu kan. Padahal nggak seperti itu gitu. Karena saat terjadi luka, penyembuhan kan terjadi kalau ada jaringan baru yang tumbuh untuk menggantikan jaringan lama yang rusak, yang hilang itu, terakhir nanti kulit akan menutup gitu ya. Nah, semua proses itu butuh suasana lembab. Nggak bisa Betul. di dalam kondisi kering gitu. Saat kering otomatis makhluk hidup apapun, jaringan apapun, mau tumbuhan, mau apapun ya, pasti akan mati dan nggak akan optimal gitu. Jadi suasananya harus lembab supaya prosesnya bisa berlangsung lebih optimal. Cara melembabkan ya banyak cara, selain dengan memberikan tambahan obat harus ditutup nanti ya. Ya. Ditutup luka supaya lembab. Selain Nah, untuk menjaga kelembapan, menutup luka penting supaya apa? Bakteri nggak masuk. oke, Jadi baik. konsepnya seperti itu, ya konsepnya seperti itu. Satu lagi yang penting buat semua orang harus tahu kapan harus datang untuk berobat, ya. Jadi Nah, itu luka-luka yang sederhana, menarik tuh dok, tuh yang menarik kapan? ya luka-luka sederhana silahkan, mostly bisa ditangani sendiri di rumah. Kan banyak Betul. obat-obat OTC dan sebagainya. Even sebetulnya Medihan pun bisa dipakai ya untuk luka-luka apapun gitu, silahkan dipakai. Tapi begitu pasiennya punya penyakit penyerta, diabetes dan sebagainya, yang cenderung bisa jatuh ke luka kronis yang nggak sembuh-sembuh, ya sebaiknya diperiksa dan ditangani oleh dokter atau oleh yang ahli gitu, supaya Ya, asesmennya bisa dilakukan dan penanganannya bisa lebih tepat gitu. ya. Biar jadinya tidak ada efek yang merugikan lagi setelah itu ya dok ya, kalau misalnya punya Ya, penyakit penyerta gitu. Apalagi kita ya, tahu lah kalau penyakit diabetes atau cancer itu kan akan menjadi luka kronis lagi nantinya gitu ya. ya, Nah dok ya. tadi agak saya tuh pas tadi dokter ngomong nih ada salah satu misalnya oh beli madu buat anaknya diminum kemudian buat bapaknya diluka gitu ya dok ya. Hmm, Nah itu hmm. apa bedanya nih dok? Karena kan kita ngomong madu nih dok ya Ya, di oke. untuk di perawatan luka madu seperti Hmm, apa sih gitu yang bisa untuk dipakai di luka? Apakah oke. setiap madu itu sama gitu ya Hmm, atau ada yang oke. di madu-madu pasaran itu? Jadi Oke. seperti apa nih dok yang cocok untuk luka? Jadi gini, apakah madu bisa dipakai untuk perawatan luka? Bisa. Ya, jadi sejak zaman dulu itu madu itu sudah apa namanya, sudah terbukti sebuah bahan alami yang dipakai untuk perawatan luka dari zaman Nenek ribuan tahun moyang. sebelum Masehi kali ya. Ya Mungkin betul. di Al-Quran ada, di Alkitab ada. Jadi itu sebuah zat alami yang orang kenal, nenek moyang kita kenal by nature, ternyata punya efek untuk merawat luka dan menghasilkan kesembuhan yang baik. Oke. Nah, di dunia medis kan semua itu ada proses penelitian dan pembelajaran gitu ya. Orang mulai meneliti dan melihat gitu. Apakah semua madu sama? Ternyata tidak. Tapi sebelum kita ke situ, kita coba harus tahu dulu apa sih fungsi madu untuk perawatan luka, ya. Pertama, saat kita memberikan madu, kita meng-apply madu, yang kita harapkan adalah efek antibakterinya. Tadi Betul. kita sudah bahas ya bahwa Ya. luka rentan infeksi, sehingga apapun yang kita lakukan salah satunya jangan lupakan penanganan infeksi dengan baik. Ya, Ya. madu punya efek antibakteri. Kenapa? Karena bukan dari gulanya, bukan dari apa? Kan banyak orang yang bilang, oh iya, kan semut apa bakteri Kadar nggak bisa gula. tumbuh di gula dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya. Tapi kandungan madu itu, ya, saat kita berikan ke atas luka, bisa merangsang proses pembentukan antibakteri yang nanti namanya itu hidrogen peroksida gitu. Yang gampangnya begitu. Oke. Jadi itu terjadi, ya, itu bisa terjadi. Sehingga itu yang kita harapkan dari aplikasi madu. Nah, yang kedua, apalagi madu itu bisa menurunkan pH. Ya, pH itu Oke. tingkat keasaman, ya. Jadi umumnya luka-luka kronis yang nggak sembuh-sembuh, yang bakterinya pestapora, itu pH-nya tinggi, cenderung basa. Ya, jadi pH netral Ya. itu kan 7. Di bawah Ya. 7, semakin kecil itu semakin asam, di atas 7 mendekati 14 itu basa. Ya, jadi luka-luka kronis yang nggak sembuh-sembuh itu kalau diteliti semua pH-nya itu basa, tinggi. Makanya Oke. bakteri lebih senang untuk tumbuh gitu, untuk hidup berkembang biak. Di di suasana pH tinggi. basah ya dok ya. Iya, pH tinggi. Suasana basah. Nah,
Madu punya efek menurunkan pH, sehingga kulit kita itu pH-nya 5,5. Jadi kita mencoba untuk Oh, menurunkan pH lukanya mendekati di yang bawah pH normal, kulit. ya, mendekati pH kulit, ya, supaya Mhm. eh, keseimbangan bakterinya bisa kembali normal, ya, sehingga bakteri yang pesta pora tadi itu juga bisa jadi makin sulit mau tumbuh, ya kan, karena Mhm. suasananya udah nggak enak lagi gitu. Nah, Ya. itu yang kedua. Terus madu juga punya efek ya tambahannya seperti membantu menghilangkan bau, ya, karena madu itu kan Mhm. punya efek juga nanti untuk menyerap cairan. Jadi bisa karena ada kandungan gula, dia bisa menarik cairan sehingga bisa membantu mengontrol cairan yang suka keluar dari luka. Ya. Ya, tapi salah satu yang penting adalah kemampuan madu untuk menghasilkan antibakteri Mhm. dan kemampuan madu untuk tetap stabil dalam kondisi diberikan di atas luka. Nah, pertanyaannya Oke. apakah semua madu sama? Ya. Penelitiannya itu sudah banyak sebetulnya, ya, sudah banyak. Mhm. Nah, dari hasil penelitian itu ternyata, tadi kan saya bilang ya, ini ada Mhm. kuis nggak nih nanti? Nggak ada ya? Ada in the Ada. end, mungkin Oh, H plus Indiana ada satu kuis. dong. Ya, Oh, hapus satu. Udah H lupa plus kali satu. orang. Udah lupa kali. Jadi nanti diposting setelah kita live dong. Oh, Ya. ya. Jadi tadi kan saya sudah singgung ya bahwa salah satu efek madu adalah saat kita berikan, nanti dia akan menimbulkan reaksi yang menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen Ya. peroksida itu adalah antibakteri yang bisa membunuh kuman gitu ya, Mhm. Ya. lokal di luka. Tapi ternyata ada zat lain di daerah luka itu yang bisa cepat Mhm. menetralkan hidrogen peroksida itu, Oke. ya. Yang dihasilkan dari si eksudat lah atau di lingkungan luka ya, Dok. Iya, Yang akhirnya ya. Jadi mempengaruhi lah. sehingga umurnya hidrogen peroksida itu pendek Oke. karena cepat dinonaktifkan gitu. Mhm. Nah, Mhm. ternyata madu itu berbeda-beda ya. Banyak madu yang ternyata tidak segitu kuatnya dalam mempertahankan eh, hidrogen peroksida cukup lama di luka untuk membunuh-bunuh kuman ya. Ada Mhm. madu-madu yang ternyata bisa stabil, hidrogen Ya. peroksidanya cukup lama ada di luka sehingga bisa menjalankan fungsinya yang kita mau untuk menangani Mhm. infeksi dan membunuh bakteri. Ya. Nah, dari sekian banyak madu itu yang ternyata punya efek medis yang bisa kita gunakan secara medikal adalah madu yang berasal dari leptospermum, Mhm. ya. Coba saya mau tanya, manuka itu apa sih sebetulnya? Manuka honey. Itu manuka Apa itu? bukannya yang Apa tuh manuka? dihasilkan leptospermum dari salah satu spesies tumbuhan yang hanya ada di Cie. New Zealand gitu kayak. Benar Oh, nggak dok ini? luar Benar nggak? biasa loh. Luar biasa. Jadi nanti saya dapat giveaway-nya dong dok dari pertanyaan. Jadi ada tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan di Australia dan New Zealand itu keluarganya tea tree sebetulnya. Tahu nggak sih tea tree oil kan yang dipakai Tahu tuh ya? ada. Yes betul. Yang Punya buat efek skincare itu antibakteri kan banyak gitu-gitu kan? putri. Ya. Ya. Nah, keluarga tea tree, jadi tumbuhan ini namanya leptospermum nih, pohon-pohonan ini. Nah, Hmm. lebah yang bersarang dan menghasilkan madu dari tumbuhan leptospermum ini menghasilkan Mhm. madu yang disebut manuka. Oke. Nah, manuka ini yang punya efek positif, stabil, kalau kita kasih ke luka, bisa bertahan cukup lama hidrogen peroksidanya, sehingga memang eh, bisa dikategorikan dan layak untuk dijadikan medical grade honey gitu. Madu Oke. dengan grade medis ya. Jadi bukan madu biasa atau madu Ya. yang karena madu kan banyak ya. Madu madu Betul. madu untuk diminum aja ada grade-nya gitu. Mulai dari Iya. madu ya yang gula tok Iya. isinya sampai madu asli dan sebagainya ya kan, madu Mhm. hutan dan sebagainya. Nah, itu semua diteliti dan ternyata tidak semua madu itu memenuhi standar Sama. untuk dijadikan medical grade honey atau madu yang memenuhi standar medis gitu loh. Ya. Ini ada Jadi pertanyaan maksud nih dok. ha, Sorry nih dok diinterap ya. Ada pertanyaan nih. hmm. Kalau luka lebam gitu dok bisa apa enggak? Nah, lebam itu Kemudian, bukan luka. Sebentar saya jawab aja langsung. Lebam itu oke. bukan luka, lebam itu kan memar, jadi ada pendarahan di bawah kulit, ya, sehingga
warna biru memar itu kelihatan gitu ya. Selama struktur kulitnya masih intak, itu kita nggak bisa sebut luka, penanganannya pun beda. Ya, Kalau luka, bisa dikatakan luka kalau kulitnya itu sudah tersayat atau terbuka gitu ya dok ya. Itu bisa kenapa? Kenapa? dikatakan luka. Kalau misalnya Ya, kulitnya ya, sudah terbuka, walaupun hanya hmm, sedikit lah, kayak lecet ya, gitu kan kita sebut juga ya, luka ya dok ya. ya. Lecet Terus ada berdarah itu kan pertanyaan, sudah ada luka ya. betul, ada pertanyaan lagi nih dok nih. Fungsi Medihani sebaiknya untuk luka baru atau untuk luka lama? Ya ini tadi yang dokter bilang ya, luka akut dan luka kronis. Ya, jadi kembali lagi gini. Apakah Medihani bisa dipakai untuk semua jenis luka? Secara teori bisa, ya. Mhm. Secara teori bisa, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu kita harus tahu dulu kapan waktu terbaik untuk menggunakan Medihani kan gitu. Iya betul. Ya, nah sehingga untuk itulah butuh assessment, untuk itulah butuh apa namanya, butuh keahlian medis untuk menilai ya kapan waktu yang tepat kita gunakan Medihani. Tapi apakah madu ini bisa dipakai untuk semua jenis luka? Bisa. Apakah bisa Mhm. bikin lukanya tambah jelek? Enggak. Ya, Oke. jadi aman dipakai dan dia punya punya standar medis yang memang bisa membantu proses penyembuhan Mhm. luka gitu loh. Ya. Nah, dokter tadi kan bilang ya, kalau misalnya Manuka Honey ini atau Medihani Honey standar medis gitu ya, yang bisa dipakai untuk medical grade lah gitu. Yang Hmm. membedakan untuk bisa dipakai di medical grade itu apa sih dok dari madu yang lainnya? Satu, madu ini memang dikemas untuk kepentingan medis. Ya. Yang gampang deh, ya. Madu lain Mhm. itu di botol kan misalnya atau Ya, di betul. toples, ya kan? Ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi saya bilang dari penelitian yang sudah ada itu, ya, madu ini kandungan manuka ini yang banyak dipakai, mungkin saya yakin juga di Indonesia cuma manuka setahu saya ya, tapi cuma Mhm. Medihani maksudnya, tapi mungkin di luar itu banyak brand lain ya. Ya. Manuka ini yang kandungan madu yang sampai sekarang masih masih belum ada option lain yang bisa dipakai sebagai medical grade gitu. Mhm. Ya, medical grade itu artinya madu yang setelah diteliti melalui penelitian yang beribet, ya, Mhm. itu punya efek-efek positif yang stabil dan bisa dipakai untuk menunjang proses penyembuhan luka yang optimal. Jadi bukan sekedar, Oh. kan banyak nih kalau sekarang penelitian tuh, oh luka diteplokin madu, 3-4 hari lagi difoto lagi, nggak kayak gitu loh, ya nggak kayak Enggak. gitu. Tapi penelitian yang betul-betul dalam dan betul-betul Ya. apa namanya detail gitu. Kita bilang uji klinis ya dok ya, gitu ya. Karena Ya, uji seperti ini kan nggak mungkin dalam 1 atau 4 hari dia sudah menimbulkan atau ada efek yang bagus gitu ya dok. Nah ini ya. ada pertanyaan lagi nih dok, sebenarnya banyak pertanyaan yang sudah dilayangkan ke saya nih sebelumnya gitu ya. Dan ada pertanyaan juga kalau apakah yang kaitannya dengan kadar UMF nih dok, jadi bisa dipakai untuk medical grade UMF, ya kan? Tadi Kalau dengernya UMF gitu. saya saya mau ngomong Medihani UMF-nya lebih dari 15, nanti katanya terlalu dalam. Ini lagi kelaparan, nunggu buka. Ayo. Eh, Lama-lama saya lapar saya kok kalau misalnya. saya tahu loh. Tapi kan saya nggak ngomong karena nanti Soalnya bingung. ada Tapi ya beberapa itu. pertanyaan juga di Hmm, beberapa perawat hmm, yang penanganan luka lah, beberapa perawat hmm. yang menangani pasien home care ya dok ya gitu. Ya, Jadi kenapa? tanya untuk honey, apa bedanya sih Mbak kalau misalnya pakai honey yang buat dimakan dengan yang dipakai di medis atau di luka? Ya saya pasti menjelaskan related ke UMF nih dok. Jadi unique Nih, myofunctional gini. factor-nya itu. Ini kita bahas yang simpel aja gini ya. Mm-mm. Antibiotik pertama salah satunya yang ditemukan itu penisilin ya, tahu penisilin Mm-mm. Ya ya, tahu. penisilin. Penisilin itu asalnya dari jamur Mm-mm. ya. Jadi zaman dulu tuh ada orang namanya Alexander Fleming, dia ngelihat kok di sekitar jamur itu nggak ada kumannya, nggak ada bakteri. Dia teliti jamurnya, dibawa ke lab dan sebagainya. Ternyata Mhm. jamur ini punya komponen bisa membunuh bakteri ya. Dikembangkan, diteliti lagi, jadilah antibiotik yang kita kenal, terus berkembang sampai sekarang gitu ya. Ya. Kita tahu jadi antibiotik itu asalnya dari jamur. Pertanyaannya,
Kalau kita sakit batuk pilek, radang tenggorokan, kita ke dokter kan suka dikasih antibiotik golongan penisilin ya. Ya, misalnya amoksisilin kayak dan sebagainya gitu ya. Ya, Pertanyaannya, mau nggak saya kasih jamur yang sama, saya bejek, saya tumbuk, minum 3 kali sehari? nggak mau dong dok. Nah, kenapa? Kan sama-sama antibiotiknya dari jamur. Beda beda dari uji klinis dan dari penelitian dan segala macam dong. Kalau jamurnya jamur yang khusus untuk memang jamur khusus untuk medis atau memang jamur yang ada Nggak, di jamur jamur yang sama dari yang waktu itu Alexander Fleming lihat dan dia teliti, Mhm. jamur yang sama saya tumbuk, saya bikinin bubuk, minum 3 kali sehari, mau nggak? Kan Kalau sama saya aja. nggak mau, dok. Saya nggak mau. Jadi kadang-kadang apa kalau saya menceritakan analogi itu orang baru terbuka gitu pemikirannya ya Mhm. karena gini loh, madu ya medical grade honey jauh lebih harganya berbeda ya, harganya berbeda Betul. dengan madu yang di botol ya. Itu wajar. Kenapa? Karena madu ini standar minum, standar untuk pengobatan, bukan untuk diminum ya. Ya, Semua pun begitu. Kita sekarang lagi pandemi, tahu dong harga masker medis sama ya, masker masker biasa beda kan ya, beda banget, karena banget. fungsinya beda ya. Semua kembali ke fungsi dan ke standarisasi gitu loh. Jadi Ya. kalau mau pakai madu, pakailah medical grade honey. Tapi mahal dok, nggak usah pakai madu. Saya selalu gitu. Daripada pakai madu yang nggak tepat, ya Mhm. malah Ya. jadi sesuatu yang bisa memberikan efek buruk ke kita gitu. Tapi saya pakai Ya. madu madu yang di botol sembuh dok. Ya sekarang waktu zaman saya dulu ke NTT, orang luka, Mhm. bonyok, diteplokin Mhm. cabai sama daun apa tuh ya, diungkep jadi satu. Wow. Mereka tuh hidup-hidup Apa? aja. Atau gini deh, Tapi atau gini, tapi lukanya membaik atau makin nggak tahu bot? saya. Tapi mereka sembuh-sembuh aja tuh kelihatannya. Atau gini, Oh, zaman dulu di Papua, orang mau melahirkan gimana caranya? Emang ada objin atau bidan? nggak ada. Mereka mau melahirkan jalan dulu ke atas bukit biar agak capek ya, biar bisa kontraksi, jongkok di bawah pohon, bayinya lahir pulang lagi Mhm. ke desa. Selesai. Ya, kenapa Ya. nggak kita kayak gitu aja? Kenapa harus sesar elektif, pilih hari, Mhm. kenapa harus dibius ya kan? Kalau kita Ya. mau murah dan mau ini. Jadi, nah itulah yang saya bilang seringkali luka itu dianaktirikan kalau kita, saya suka ngiri gitu loh. Bidang lain itu orang aware dan orang itu sadar bahwa ya zaman dulu orang operasi tidak dibius, ya Oh, dijeritan tuh, ya. banget dok Sekarang pasti. boro-boro kita mau mau apa mau lakukan tindakan kecil aja setengah senti harus dibius dulu, ya kan? Karena orang Iya. nggak mau nyeri. Jadi standar beda perkembangan ilmu pengetahuan tuh zaman beda, ya. Berbicara soal madu, ya kita ini siapapun praktisi yang melakukan perawatan luka punya kewajiban untuk mengedukasi sebetulnya, ya supaya Hmm. kita menggunakan standar ilmiah yang baik untuk pasien-pasien kita. Pasien pun harus Iya, betul. diedukasi gitu, bahwa tidak semua madu itu Betul. sama dan hanya madu-madu medical grade yang boleh dan layak dipakai untuk perawatan luka gitu. Betul. Ini ada pertanyaan nih dok ya. Untuk luka seperti apa sih yang bisa ditreatment dengan Medihani? Eh, apakah ada pengalaman treatment luka dok dengan diabetes? Luka diabetes dengan Medihani. Ini dari Andi Jaya Wardana ya. Gini, Mungkin ini dari luka Surabaya ya luka ini. luka pada penyandang diabetes itu kan tipenya banyak, jenisnya banyak, ya. Jadi luka diabetes itu tidak sesimpel kita ngomong luka diabetes. Banyak sekali modelnya, jenisnya, bentuknya gitu loh. Mhm. Bahkan dalam satu pasien yang sama, di waktu yang berbeda, karena ada progres atau ada proses penyembuhan, bentuk lukanya bisa berbeda, kondisinya berbeda, obatnya pun bisa berbeda, ya. Makanya Betul. butuh assessment yang penting gitu. Tapi apakah saya punya pengalaman? Ya tentu punya, cukup banyak, Ya. ya kan. Tapi Di Jakarta, faktor-faktor hmm, selain penanganan luka yang tepat nih dok ya, untuk hmm, healing prosesnya di luka yang pasien dengan diabetes, gitu, pasti kan ada hmm, faktor-faktor lain selain dressing yang tepat ya atau penyembuhan betul, yang tepat. Nah, betul. lalu
grade berapa sih dok yang bisa dipakai di Medihani? Misalnya ini sudah sampai grade 4 nih, luka diabetesnya nggak bisa kita pakai Medihani, mungkin langsung amputasi. Yang seperti itu dok. Karena kan dari pengalaman saya beberapa kasus juga kan cukup jelek banget dok gitu ya, luka-luka ya dekubitus lah yang tadi orang tua sudah tidak bisa bergerak atau lumpuh gitu ya, dan luka diabetes. Jadi grade berapa atau ada standar yang bisa dipakai untuk Medihani dan bisa dilakukan mungkin di penanganan dengan perawatan luka yang tepat? Gini, Sampai grade berapa nih dok? gini. Mungkin perbedaan anak sekolahan dengan yang tidak ya. Kalau saya kan sekolah nih, jadi saat orang datang dengan luka itu kita sudah tahu ini ujungnya mau kemana gitu. Ya jadi bukan kita coba-coba nggak bisa terus kita amputasi gitu loh. Tapi dari awal kita sudah tahu kalau memang nggak bisa kita sudah tahu dari awal ini harus ada tindakan begini gitu loh. Tapi kalau bisa gitu. Ya jadi itu bedanya. Nah untuk Medihani kita nggak bicara grade ya. Semua jenis dressing atau obat atau apapun untuk perawatan luka itu kita nggak pernah bicara grade, kita bicara kondisi luka. Ya, kita bicara kondisi luka. Makanya assessment itu penting, penilaian luka penting karena dari penilaian itu kita bisa putuskan mau ngapain dan mau pakai obat apa dan mengharapkan apa hasilnya di kemudian hari. Dan kalau nggak tercapai kita mau ngapain gitu. Yeah. Nah, penilaian itu penting. Nah, untuk tahu gimana cara menilai dengan baik, ya makanya harus sekolah. Jadi, intinya kita nggak coba-coba gitu. Kita dalam merawat luka tidak coba-coba. Orang datang, kita sudah tahu, kita bisa prediksi ini arahnya mau kemana gitu. Ya, terus, Medihani bisa dipakai kapan? Tergantung kondisi luka. Kembali lagi. Jadi, misalnya lukanya itu memang cenderung, cenderung infected ya. Nah, dan tergantung juga preparasi kesediaan Medihaninya. Medihani kan punya yang alginat, punya yang gel ya kan? Ya, saya punya nih dok, contohnya di sini ya. Nah, ya itu yang alginat, itu yang gel. Jadi ya misalnya lukanya basah sekali ya, bener-bener cairannya banyak ya, kalau kita pakai yang gel kan mubazir nanti kan, bener nggak? Kemana-mana, sehingga kita mungkin pilih yang alginat atau mungkin kita tunda pemakaiannya ya, kita fokuskan penanganan eksudatnya dulu dengan opsi yang lain. Nah itulah seninya merawat luka, pilihan banyak ya, kadang-kadang tidak selalu obat A adalah pilihan terbaik untuk saat ini gitu loh ya, bisa dipakai pada saat yang tepat gitu. Ya. Ini menjawab pertanyaan juga ya dari Mbak Dewi Wiraswati. Bagaimana cara pemakaian Medihani untuk luka yang masih banyak eksudat dan jaringan nekrotik? Yang tadi dokter udah bilang ya, kalau eksudatnya banyak ya nggak mungkin dong kita pakai gel ya, yang ada nanti useless. Mending lebih baik kita tangani dulu eksudatnya gitu ya dok ya. Betul, ada jaringan nekrotik kita buang, ya kan? Kita lakukan debri demam, mau di kamar operasi, mau di bedside atau di poli dan sebagainya silahkan, ya kan? Tapi banyak hal yang harus dikerjakan dulu, jadi tidak melulu mentang-mentang, oh ini Medihani, semua diteplakin Medihani, enggak juga, ya. Akan ada saatnya pada hidup orang itu, ya, bisa menggunakan Medihani dan mendapatkan hasil paling optimal gitu loh. Ya. Dok, dari pengalaman dokter nih, treatment untuk pasien yang punya luka diabetes nih dok ya, atau luka ya mungkin yang luka agak jelek sedikit nih dok ya. Kira-kira berapa hari sih healing proses dari pasien-pasien yang punya kasus luka diabetes yang menggunakan Medihani dok? Dokter kan sudah pengalaman nih treatment pasien dengan Medihani. Itu berapa lama waktunya dok? Gini, lama proses penyembuhan luka itu tidak bisa dipatok. Ya, faktornya terlalu banyak. Betul. Ya, jadi nggak bisa tuh, oh luka ini sembuh berapa lama, itu nggak bisa. Saya paling bisa memprediksi lukanya bisa sembuh atau tidak. Ya, tapi kalau ditanya berapa lama saya nggak bisa jawab. Teori saya bisa sampaikan, umumnya kulit itu tumbuh 2 mili per minggu dengan kondisi ideal. Ya, saat dia nggak ideal, tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau lukanya di kaki,
dia napak terus nggak bisa offloading, ya lukanya nggak sembuh-sembuh. Atau gulanya nggak pernah terkontrol, dia nggak sembuh-sembuh. Gizinya Ya, jelek, HB-nya rendah, aliran darahnya tersumbat, dia nggak sembuh-sembuh. Jadi faktornya terlalu banyak. Ya. ya. Tapi terus untuk mencapai kesembuhan, pertama itu bukan karena Medihani, tapi Mhm. karena yang di atas. Ya, Ya, itu nomor satu. Ini benar loh, ini betul. percaya, ini percaya Betul, nggak betul. percaya ya. Ini Betul. saya sih percaya Agree. sekali. Saya percaya sekali bahwa gini loh, banyak pasien saya ya yang apa namanya, orang-orang semua angkat tangan, Mhm. ternyata bisa disembuhkan ya. Itu Mhm. semua bukan karena obat atau karena kita yang hebat, hanya memang dia Mhm. orang yang baik dan doanya juga kuat, Tuhan sembuhin intinya gitu ya. Nah, Medihani adalah satu bagian penunjang yang bisa mendukung proses penyembuhannya jadi bagus. Oke. Okay? Mhm. Tapi syarat lainnya adalah harus digunakan di saat yang tepat. Ya. Kalau saatnya nggak tepat, kemudian juga hal-hal lain yang menunjang tidak diperbaiki, ya Mhm. kesembuhannya juga jadi nggak tercapai. Jadi bukan karena satu dressing atau satu orang bahwa luka itu bisa sembuh, tapi keterlibatan banyak orang dan terlebih lagi itu ya memang dari yang di atas. Agree dong, setuju. Gitu Gitu. ya. Dibantu lagi dengan dressing yang pemilihan dressing yang tepat untuk luka yang diderita. Betul. Iya, Dan yang balik betul. lagi dok ya faktor yang tadi dokter bilang ya treatment gizinya juga harus tepat, kemudian juga nggak boleh sekarang di treatment besoknya lupa ya dok ya. Kadang-kadang kan Ya, kalau pasien-pasien ya kita tahu lah kalau pasien-pasien sudah lansia yang punya diabetes gitu agak drop, agak down untuk yang nggak mau deh nanti perih nanti sakit gitu ya, dan bolak-balik untuk menanganin luka itu kan bikin jadi psikis mereka yang terganggu gitu ya dok ya. saya juga Jadi terganggu psikisnya. betul dokternya pasti Lo bukan? Emang dikira saya seneng ya? Orang yang sama, lukanya nggak sembuh-sembuh, saya stres tau. betul iya, dan kalau healingnya lama itu kan Psikis jadi saya juga terganggu. tapi jangan dong dok kalau dokternya terganggu Makanya, psikisnya nanti siapa yang makanya, nanganin luka. makanya luka ini, perawatan luka adalah salah satu apa jenis kondisi medis yang benar-benar butuh teamwork yang kuat ya. Teamworknya Ya, nggak cuma saya dan spesialis bidang ilmu lain, tapi juga ke pasien dan keluarganya, termasuk caregivernya. Semua itu ya harus betul. sepakat dulu. Ini kita mau ngapain nih, gitu loh. Kalau satu udah membelot, nggak setuju, udah deh berantakan. Saya biasanya daripada saya stres, mendingan ayo Oh, deh silakan coba cari pengobatan ke tempat lain deh, gitu oke. loh. Karena nggak Jadi bisa, nggak sebelum bisa. sebelum menangani pasien memang harus ada konsultasi dulu ya dok ya. Daripada Ya nantinya harus, tidak two way gitu ya. Jadinya ya harus. lebih baik sudah hands up aja gitu ya dok ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan, mungkin yang nanya, di mana bisa beli Medihani? Nanti bisa klik link bio di @medihani.id. Jadi nanti langsung masuk ke link bionya @medihani.id. Kemudian kemasan Medihani apa saja sih? Untuk yang saat ini kita ada di Medihani Wunjel. Jadi kemasan 20 gram satu tube. Kalau satu box ini isinya 5. Nih, sorry nih dok ya, kata-katanya terbalik nih, karena handphonenya bukan iPhone, jadi nggak bisa mirroring. Jadi nanti Aduh. kalau sudah ganti iPhone, mungkin saya bisa mirroring, jadi kata-katanya nggak terbalik medianinya. Oke, untuk yang saat ini kita kita ready-nya yang ada di Medihani Wunjel 20 gram dan kalsium alginate, Medihani kalsium alginate. Dan ini berbeda aplikasi ya dok ya. Mungkin nanti Mm-mm. dokter Adi bisa jelasin mana yang saatnya pakai Wunjel, mana yang pakai alginate gitu. Dan Mm. dua-duanya kita bilang dressing ya dok ya. Kita bilang dressing Ya, ya kalau di perawatan luka. Mungkin dokter bisa sedikit explain nih dok, kalau untuk aplikasinya nih, mana saat kita pakai kalsium alginate atau mana saat kita pakai gel. ya. Jadi itu kembali lagi kan case by case ya. In Yes. general, kalau lukanya itu terlalu basah, tentunya kita nggak sarankan. Kita sarankan gunakan yang alginat karena Ya. alginat juga somehow punya punya fungsi untuk membantu mengontrol eksudat ya.
Ya. bisa menyerap walaupun tidak dalam jumlah terlalu besar. Nah, sebaiknya buat semua yang lagi nonton, kalau yang butuh Mhm. Medihani sebagai dressing, ya ini memang benar. Konsultasi dulu, tanya ke Mbak Feni atau tim. Ya, jadi Ya. pemilihan baju itu kan penting ya. Dressing itu kan sama kayak baju Iya, kalau kita pilih ya, benar nggak sih? Makanya ada betul, konsultan betul, fashion dan sebagainya, benar nggak? You mau betul, ya, acara, you mau ke pesta, pesta di siang hari dan malam hari aja pemilihan baju dan make upnya beda, ya nggak? betul, betul. Gitu loh. Nah, Kalau make up makanya yang beda. betul, venue-nya beda, acara pemerintahan Mhm. resmi atau misalnya acara pesta beda, ya. Lokasinya Mhm. garden party atau gedung beda. Jadi Mhm. dressing itu pemilihan baju dan pemilihan jenis balutan itu sama sama trikinya, makanya butuh konsultannya. Nah, kalau yang butuh, at least teman-teman semua yang nonton tuh sudah sadar bahwa oh iya kalau saya butuh madu, madu ada nih yang memang medical grade yang bisa dipakai. Ya. Ya, nanti yang jenisnya yang mana, kapan pakainya, lebih baik konsultasikan case by case Konsultasi. gitu loh, supaya nggak Ya. salah. Ya kan? Ya. Kalau untuk konsultasi mengenai size atau mengenai produk bisa ke saya sih dok gitu ya, atau ke DMK gitu ya. Tapi Ya, kalau untuk konsultasi mengenai penanganan luka yang sudah kronis lah istilahnya, langsung ke dokter Adi lah, jangan ke saya. boleh, silakan. Nanti saya pingsan dok kalau Jadi ngeliat yang kita luka seperti itu. kita bagi-bagi tugas ya, Mbak Feni soal Yes, produk, saya soal yes, penanganan lukanya, Pak Kevin soal ya. luka hatinya gitu ya. Kita bagi-bagi kerjaan ya. Ya, jadi Pak Kevin nanti tolong ada pertanyaan yang mau untuk menyembuhkan luka hati ya dok. Ya dok ya untuk Iya di dong. ranahnya Pak Kevin. Ini ada pertanyaan, ini mungkin sama tadi kan kita sudah menjelaskan ya, apakah bisa dipakai untuk luka pada diabetes? Ya tadi sudah dijawab Bisa, dengan dokter bisa. Adi ya. Sudah bisa. Dan kalau memang lukanya itu memburuk atau lukanya cukup kronis, mungkin bisa dikonsultasikan dulu kepada ahlinya, harus dilakukan treatment seperti apa gitu ya. Jadi ini ada yang tadi dibilang ada grade-grade-nya atau ada level-levelnya. Medihani apa bisa dipakai untuk luka dekubitus? Bisa. Kalau ditanya bisa nggak dipakai, bisa. Pertanyaannya kan, apakah di semua jenis luka dekubitus Medihani bisa memberikan efektivitas yang sama? Kan itu pertanyaannya. Mhm. Ya, Jawabannya belum tentu, gitu loh. ya. Tergantung. Makanya kalau ditanya bisa nggak bisa, tapi kapan pakainya dan yang mana dan sebaiknya bagaimana itu case by case sebaiknya didiskusikan dan dikonsultasikan gitu. Oke, jadi teman-teman yang tadi bertanya masalah luka ya, ada untuk eksim atau untuk luka bekas sesar itu tadi case by case bisa dikonsultasikan kepada ahlinya ya, apalagi di sini ada dokter Adi, ahli di luka ya untuk perawatan luka, tapi tidak untuk luka hati, Ya, tidak untuk luka hati ya. Kemudian betul. ada pertanyaan yang ke saya nih dok ya. Ya, kalau untuk ibu-ibu rumah tangga lah, namanya orang awam biasa nih ya gitu. Pertanyaannya kadang suka nggak paham nih dok. Mbak Feni, debridemen itu apa sih gitu ya? Debridemen itu apa sih? pH itu apa sih? Tadi pH dokter udah jelasin ya gitu ya. Nah, Hmm. debridemen itu apa? Karena mungkin yang non medis ya ibu-ibu rumah tangga nggak paham nih kalau bahasanya bahasa awam itu apa dok? Debridemen lah. Ya, Debridemen gitu. ibu kalau beli ikan gurame di pasar, sisiknya dibuang dulu kan sebelum digoreng ya. Hmm. Nah, itu Ya, diberi deman Bu namanya. oke. Ya, Ya, jadi insangnya dibersihin, sisiknya dibuangin, diiris-iris mhm. dulu tuh, ya kan? Disiapkan Ya, supaya dimasak bumbunya ngeresep, nanti hasilnya enak. Nah, itu diberi deman. mhm. Ya, Ya, jadi proses pembuangan jaringan mati supaya jaringan baru bisa tumbuh, sehingga nanti lukanya bisa sembuh. Gitu. oke. Ya, itu ada dari mana ini? Dari Malang, Nurca Anggardian. Apakah ketebalan pengolesan Medihani berpengaruh terhadap kecepatan kesembuhan luka? Sebetulnya enggak ya. Artinya kita oleskan atau kita aplikasikan dalam jumlah yang cukup, ya kan? Mhm, Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak, ya kan? mhm, Dalam jumlah yang cukup sehingga nanti hasilnya bisa optimal gitu, ya. Dan nanti mhm. kan kita harus evaluasi setiap
at least 3-4 hari kita buka, kita bersihkan lagi, kita lihat lagi, dan kita aplikasikan lagi gitu. Oke, ini banyak sih ya dok ya pertanyaan yang bekas luka, luka luar bekas sesar, apakah bisa Hmm. dok? Nah ini juga ada beberapa juga kalau luka apa tuh dok namanya ya? Kalau ada jaringan kulit parut yang tidak Keloid. fungsinya, ya seperti koloid, apa itu bisa Oh, dok pakai maksudnya modikan? ini apa namanya, ada scar gitu, maksudnya bekas luka. Ya, ada bekas luka dia berkeloid gitu. Nah, apakah Hmm. Medihani bisa untuk keloid yang timbul di Ya, luka ini? Medihani itu, ini keloid itu bukan luka. Betul. Keloid atau hypertrophic scar itu adalah proses dari penyembuhan luka yang nggak optimal sehingga saat sembuh atau menutup menimbulkan bekas atau sisa, ya. Nah, itu bukan luka sehingga dressing seperti Medihani nggak bisa dipakai. Ya, Nanti ada penanganan lain oleh sejawat di bidang lain untuk menangani itu. beda ya kasusnya ya dok ya. Dan Beda. kalau kita bahas aplikasi nih dok, tadi kan kita ngomong aplikasi ya. Untuk yang gel saat seperti apa, yang ajinya saat seperti apa. Dan kemudian berapa lama sih dok untuk penggantian dressing yang kira-kira tepat nih? Kan Hmm. misalnya maunya kalau exudate-nya levelnya moderate, mungkin dia harus ganti 2 hari sekali gitu dok. Itu dia, sama. Mbak Feni kalau di rumah goreng ikan, baliknya berapa kali? Tergantung kalau udah gosong baru saya Ya balik. udah, nah itu dia. Tergantung kan, benar nggak? Iya kan? Kalau gosong baru saya Tergantung. balik gitu. Ya jangan dong, itu makin terlambat. Itu sama pertanyaannya, tergantung dari kita dalam menilai, ya kan? Oke. Ya, bisa sampai pasien Betul. saya terlama bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa. Ya, tapi kan jenis luka yang mana, dan saya Ya. sudah ramalkan gitu, saya sudah siapkan. Ini bisa bertahan 10 hari gitu. Dengan Nah, itu Medihani dan makanya dengan dressing lain gitu. betul makanya itulah diharuskan konsultasi dengan ahlinya sebelum melakukan perawatan ya dok ya. Karena kita Iya, nggak tahu, kita bilang oh mungkin eksudatnya nggak banyak, tapi menurut ahlinya ini cukup banyak gitu. Jadi kita nggak bisa ganti dalam waktu yang lama dressingnya gitu ya. iya. Nah ini kaitannya yang tadi dengan cairan yang dihasilkan dari luka atau dari lingkungan Misalnya, sekitar luka. betul, eksudatnya, kemudian kondisi jaringan matinya masih ada yang perlu dibuang atau enggak. Faktornya kan banyak. Ya, jadi butuh Betul. assessment yang baik gitu. Oke. Terus terakhir nih dok nih, kayak nggak Hmm, berasa ya, tahu-tahu kurang lebih sudah mau 1 jam ya dok ya. hmm, Padahal hmm, nggak terlalu deep ya, masih di permukaan nih dok nih. Karena saya hmm, kalau udah terlalu dalam saya lapar dok. Oke, hmm. ini yang ada pertanyaan, apakah Medihani bisa digunakan untuk segala umur dok? Dari Oh, infan, pediatrik maupun dewasa atau lansia? dia karena dari bahan alami, dia aman untuk segala macam jenis luka untuk bayi sampai sampai dewasa. Ya, itulah Oke. bagusnya medical grade dan bahan alami gitu. Bedanya ya dok ya. Hmm. Jadi pemilihan lah yang tepat untuk honey, untuk medical grade-nya, bukan honey untuk yang standar, bukan untuk yang medis ya dok ya. Ya, artinya Oke, gini loh, saya nggak pernah maksa orang pakai madu. Nggak harus. betul. Artinya tanpa Medihani pun mungkin luka, ya sebelum ada Medihani kan banyak luka juga bisa sembuh, bener nggak? Jadi Ya. kalau saya bilang, oh harus Medihani kalau nggak sembuh ya nggak juga. Tapi kalau mau pakai madu, ya pakainya medical grade gitu. Pakainya Ya, Medihani, jangan pakai madu yang diminum, intinya gitu. ya. So guys, teman, mungkin di bold ya, underline dari perkataan Dokter Adi, kalau mau penanganan luka dengan madu, ya, jadi pilihlah dengan yang standar medis. Jadi Hmm. bukan untuk yang standar diminum atau dioleskan ke roti ya Roti, dok ya. ya Ya. betul. Dan Medihani Munjar ini juga tidak bisa dipakai di roti maupun diminum gitu ya. Jadi Nggak bisa beda ya? aplikasi. Nggak Nggak bisa bisa ya? dok, Oh, nggak oke. bisa. Saya udah pernah coba sih, walaupun manis gitu Ah, ya. Ya, hmm. yang punya produk kan harus coba dulu dong. Yang punya Iya produk betul, harus nyoba dulu betul dong, betul, ya harus kan. harus Jadi betul.
harus punya pengalaman dulu dong, gitu ya. Jadi buat Betul. teman-teman, tadi sudah penjelasan dari Dokter Adi. Nggak berasa ya dok, 1 jam. Mungkin ada Ya, pertanyaan lagi dari teman-teman. Kurang lebih pertanyaannya sama ya dok ya, kalau yang sama nggak kayak ini. terjawab, yang mau konsultasi silakan Ya, follow Instagram saya aja, bisa DM, nanti ada waktu saya jawab. Ya, ya, Dr. Luka. ya. Ya, Jadi bisa direct message atau boleh, ditulis di komentar di live kita. boleh, Nantinya untuk menanyakan produk Medihani bisa ke medihani.id. Untuk penanganan luka secara tepatnya mungkin bisa ke dokter luka @dokter luka ya. Nah, boleh, ada silakan di pertanyaan lagi follow. yang dari tadi ini nanya, Hmm, Medihani kalau mau beli di mana gitu ya. hmm, Mau beli di mana gitu ya. Bisa klik di link bionya @medihani.id atau bisa langsung hubungi ke Demka Sakti sebagai distributor utama, ya, distributor tunggal. Karena atau yang sudah di areanya punya apotek Roxy, kita juga sudah ada di apotek Roxy. Jadi bisa langsung ke apotek Roxy atau langsung calling di Demka atau di akunnya Instagram medihani.id. sip. Untuk pertanyaan yang nggak kejawab nanti bisa kita jawab di kolom komentar ya dok ya. Ya, boleh. Oke dok, nggak berasa 1 jam nih. Mungkin Hmm, kita nanti, oh ya teman-teman nanti kita mungkin ada sesi berikutnya ya dok ya. Sesi ya, berikutnya pasti. untuk Ha-ha. bincang-bincang lagi mengenai luka lagi. Ini mungkin hanya Hmm, baru di permukaan, belum terlalu hmm. dalam gitu ya. Dan jangan lupa besok di @medihani.id di Instagram kita akan posting pertanyaan dan kita ada giveaway untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan atau quiz dapat Medihani Ngunjel 20 gram masing-masing 1 tube. Oke, Oke. mantap. Oke. Dokter Adi, thank you banget loh ya Sama-sama, Mbak waktunya Feni. satu Thank jam you. sudah berbincang, mengedukasi, menambahkan ilmu nih ke kita mengenai perawatan luka. Semoga Jadi bermanfaat. jangan jangan sedikit ngiri dok kalau nggak diperhatikan di perawatan luka. Semoga bermanfaat, semuanya sehat, dan Amin, amin, amin. ya, Dokter ingat juga pokoknya kalau mau pakai madu, ya harus madu yang benar gitu. Ya, siap, siap. oke, Sehat-sehat terus dok, sama-sama. makin Thank you. sukses. Thank you. Amin. Sampai ketemu. Selamat sore dokter. Sore. Bye. Bye.